Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Anda telah menyempatkan untuk menonton video ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelum mengetahui dan membahas lebih jauh tentang sejarah perkembangan komputer, perkenalkan, nama saya adalah Devana Kaisa Soliha dengan NIM 2005121407. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi 2020A dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, Sarjana Teknik Magister Komputer. Dalam video ini akan ada beberapa hal yang akan saya bahas yang berhubungan dengan komputer. Yang pertama adalah penemu komputer pertama, kemudian pengertian komputer, yang selanjutnya adalah alat hitung. Alat hitung yang dimaksud di sini adalah alat hitung yang berkembang dari waktu ke waktu, sehingga menjadi komputer. Yang selanjutnya adalah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah komputer generasi 1, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima. Dan yang akan saya bahas dalam ujung video ini adalah tentang pemanfaatan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah tentang penemu komputer pertama. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Beliau lahir pada tahun 1791 dan meninggal pada tahun 1871. Lebih tepatnya, beliau lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1791 dan meninggal pada tanggal 18 Oktober 1871. Tepatnya pada saat beliau berumur 79 tahun. Charles merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara untuk melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Pada saat itu, beliau mendapatkan inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm, Pascal, dan Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan yang berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables, atau yang berarti dalam bahasa Indonesia, catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomis dan matematis, yang diterbitkan tertanggal pada 14 Juni 1822. Meskipun beberapa atau sebagian mesin yang dikembangkannya tidak selesai.
Nah, yang foto berada di sebelah kanan bawah ini adalah Bapak Charles. Setelah mengetahui profil singkat tentang penemu komputer pertama, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang telah diinput dan diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat dari komputer yang dapat dilihat dan dipegang. Contoh dari hardware adalah seperti hard disk, motherboard, keyboard, mouse, printer, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah software. Software atau disebut juga perangkat lunak adalah salah satu elemen dari komputer yang tidak dapat dipegang. Contoh dari software adalah seperti sistem operasi, dan juga aplikasi-aplikasi yang terdapat pada perangkat komputer. Dan yang terakhir adalah brainware, atau disebut juga pengguna. Dalam hal ini, yang berperan sebagai brainware atau pengguna adalah manusia, yang menjalankan komputer agar dapat bekerja sebagaimana dengan yang diinginkan oleh pengguna. Seiring berkembangnya komputer, komputer tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat hitung, tetapi juga untuk menjalankan banyak program yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, seperti penggunaan aplikasi, pengolahan data, hingga sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat hitung yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama ada abacus, pascaline, checkerboard, Babbage, dan Hollerith. Yang akan pertama kita bahas adalah abacus. Abacus adalah alat yang paling awal digunakan untuk perhitungan. Awalnya abacus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Pada abacus modern, terdiri dari 2 kelompok baris yang menggambarkan 2 tangan manusia, 5 cincin bawah yang mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas yang mewakili 2 tangan manusia. Selanjutnya, alat hitung yang akan kita bahas adalah pascaline. Pascaline ditemukan atau pertama kali digunakan di Prancis pada tahun 1642 yang diciptakan oleh Blaise Pascal yang menemukan mesin penjumlah mekanik yang pertama. Digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Penemuan Pascal ini disebut pascaline, yang dikenal sebagai mesin penjumlah dan pengurang pertama.
Bilah-bilah yang berada di atas sini berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan gerigi-gerigi roda yang berada di bawah adalah untuk menentukan angka-angka yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Mesin Pascalin dapat menjumlahkan atau mengurangkan suatu angka jika roda gigi saling berkait sewaktu diputar. Yang selanjutnya adalah Jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian pada suatu hari dikenal dengan punch card. Penemuan ini awalnya mendapatkan perlawanan dari buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia, dan merusak mesin tenun ciptaannya. Namun, pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brocart. Yang selanjutnya adalah Babbage. Diciptakan oleh Carlos Babbage dibantu dengan Lady Augusta Lovelace pada tahun 1834. Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angka laut yang disebut mesin selisih atau different engine yang dijalankan dengan tenaga uap. Yang selanjutnya adalah Hollerith. Alat ini awalnya digunakan untuk membantu atau mempermudah perhitungan data-data sensus Amerika Serikat yang dipatenkan pada awal tahun 1889. Sebelum sensus 1890, mesin ini pertama kali diuji dalam beberapa kapasitas yang lebih kecil, termasuk Departemen Kesehatan Baltimore dan New York, serta Departemen Perang Amerika Serikat yang menandai penggunaan pertama perangkat tersebut. Kemudian yang akan kita bahas adalah generasi komputer. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Yang akan kita bahas untuk pertama kalinya adalah generasi komputer pertama yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1955. Komputer generasi pertama diciptakan pada saat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam perkembangan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Generasi pertama pergantian komputasi mekanik ke komputer elektrik. Diawali dengan Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat dengan ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John Eckert dan John Mauchly. Salah satu contoh dari komputer generasi pertama adalah EDVAC dan UNIVAC. Dengan ciri-ciri penggunaan tabung hampa, ukuran yang sangat besar, cepat panas, kapasitas penyimpanan kecil, dan program menggunakan bahasa mesin. Dan yang berada di samping kanan adalah salah satu contoh
komputer pada generasi pertama. Yang selanjutnya adalah komputer generasi kedua, yang berlangsung pada tahun 1955 hingga tahun 1965. Ditandai dengan penggunaan transistor untuk menggantikan vakum tube sehingga ukuran komputer berkurang drastis. Pengembangan memori inti magnetik juga membuat komputer lebih cepat dan hemat energi. Ciri-ciri sirkuitnya berupa transistor. Kapasitas memori utama cukup besar, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, munculnya Fortran, COBOL, dan ALGOL. Fortran dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal numerik. Sedangkan COBOL berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pengelolaan keuangan, laporan pengeluaran sebuah perusahaan, dan yang lainnya. Sedangkan ALGOL berfungsi untuk merancang algoritma baik menggunakan komputer maupun tanpa komputer. Kemampuan ALGOL yaitu melaksanakan operasi informasi yang umumnya secara lebih mudah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Yang selanjutnya adalah komputer generasi 3 yang berlangsung pada tahun 1965 hingga 1975. Salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem informasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan ciri-ciri menggunakan IC atau Integrated Circuit. Pemrosesan lebih cepat, penggunaan listrik lebih hemat, munculnya aplikasi software, dan bentuk fisik yang lebih kecil. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 7 dan IBM 370. Dalam komputer generasi ini, bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat teknologi atau kinerja komputer. Selama generasi ini, penggunaan mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Yang selanjutnya adalah komputer generasi keempat yang berlangsung pada tahun 1975 hingga 1995. Generasi keempat ini ditandai dengan penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip, kemudian penggunaan VLSI pada tahun 1080-an yang kepanjangannya adalah Very Large Scale Integration yang memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, dan penggunaan ULSI yang kepanjangannya adalah Ultra Large Scale Integration yang dapat meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan dalam satu chip. Kemunculan video game juga terdapat pada komputer generasi ini. PC atau personal computer juga sudah mulai digunakan. Pada generasi keempat, dengan ciri-ciri menggunakan mikroprosesor. Contoh komputer generasi ini adalah IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II.
Dan generasi komputer yang terakhir adalah generasi kelima yang berlangsung sejak tahun 2000-an hingga diperkirakan hingga masa depan. Ciri-ciri generasi komputer kelima adalah menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan, dan selain itu komputer generasi ini juga menggunakan teknologi AI. Teknologi AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dapat melakukan atau dapat mengerti bahasa manusia, seperti mendengar, berbicara, dan melihat. Dengan seiring berjalannya waktu, komputer pasti akan mengalami perkembangan yang lebih-lebih lagi dari saat ini. Dengan teknologi AI, sistem komputer dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Teknologi AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan seperti manusia pada umumnya. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah tentang pemanfaatan komputer. Komputer dimanfaatkan oleh manusia sebagai pengolahan data, mengontrol mesin, menyediakan dan mengolah informasi, sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, sebagai sarana hiburan, manusia dapat memanfaatkan komputer untuk melihat film, mendengarkan musik, atau menonton kartun. Dan sebagai media pembelajaran, para mahasiswa, pelajar, guru, ataupun orang-orang awam dapat mengakses berbagai informasi melalui komputer. Dan pada masa pandemi seperti ini, komputer sangat berperan penting pada proses pembelajaran para siswa dan mahasiswa. Kemudian membantu di bidang kesehatan. Dalam hal ini teknologi komputer berperan dalam bidang kesehatan seperti USG, X-ray, MRI, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah membantu pemecahan kasus kriminal. Dalam hal ini, komputer dapat membantu dengan seperti melacak jejak digital pelaku atau mengenai pencarian seperti pencarian motor yang dapat dibagikan melalui media sosial dan yang lainnya. Nah, saat ini kita sedang berada di ujung video di mana semua materi yang ingin saya sampaikan telah saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.